Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Alana, jawab Sky. Alana, ada apa dia menghubungimu? Tanya Rahel dengan tidak suka. Sky mengangkat kedua bahunya. Dia hanya bertanya, aku ada di mana? Oh, Rahel kembali sibuk dengan ponselnya. Begitupun dengan Sky yang kembali menyelesaikan pekerjaannya agar cepat selesai karena tidak tega melihat kekasihnya lama menunggu. Sementara itu, Alana yang telah sampai di gedung perkantoran milik keluarga Dwight langsung berjalan menuju ruangan Sky dengan diantar oleh Eric, asisten pribadi suaminya yang kebetulan bertemu di pintu masuk. Silakan Nona. Eric membuka pintu ruang kerja Tuan Sky. Alana yang hendak masuk justru mematung berdiri di tempatnya saat melihat pemandangan yang membuatnya mual. Di depan sana, dua orang tengah bercumbu dengan begitu panasnya sampai tak mendengar suara pintu yang dibuka dari luar. Eric yang juga melihat pemandangan panas tersebut langsung berdehem dengan keras, membuat dua orang yang tengah asik bercumbu di atas kursi itu kini menatap ke arah pintu, di mana dirinya dan Nona Alana berada. Al, Sky mendorong perlahan tubuh Rahel sembari membetulkan kemeja yang dikenakannya, di mana dua kancing teratas sudah terbuka karena ulah kekasihnya. Sementara Rahel yang melihat kedatangan Alana berdecak dengan kesal karena wanita itu sudah mengganggu kesenangannya. Apalagi Sky sampai mendorong tubuhnya begitu saja seolah menjaga perasaan Alana. Maaf kalau aku mengganggu. Alana hendak pergi dari tempat tersebut, namun suara tawa mengejek Rahel membuat langkahnya terhenti. Bagus kalau kau sadar diri, pergilah. Dan lain kali jika masuk ke ruangan seseorang, permisi dulu. Dasar tak tahu sopan santun, sindir Rahel sambil membenarkan pakaian atasnya yang berantakan. Rahel, Sky menatap kekasihnya dengan tajam. Kenapa sayang? Yang aku katakan benar bukan? Dia masuk tiba-tiba, mengganggu kita, ucap Rahel tak terima. Maaf Nona, di sini aku yang bersalah karena sudah membuka pintu tanpa mengetuk terlebih dahulu. Jelas Eric dengan jujur. Kalau ia tahu tuannya sedang bersama Rahel, pasti Eric tidak akan mengizinkan Nona Alana masuk. Kalian kompak sekali membelanya. Membela jalang tak laku itu. Tutup mulutmu. Alana yang sejak tadi diam tak mempedulikan ejekan Rahel kini berjalan masuk ke dalam ruangan tersebut dengan angkuh dan dingin. Di sini siapa yang jalang? Aku atau kau? Apa maksudmu? Tanya Rahel dengan sengit. Masih bertanya? Jelas-jelas tadi kau bercumbu dengan suamiku. Apa namanya kalau bukan jalang? Alana mendekat pada Sky lalu merangkul pria itu dengan senyum penuh kemenangan. Kau, Rahel yang marah rasanya ingin sekali menampar pipi Alana yang sudah berani mengatainya jalang. Bahkan wanita itu dengan berani merangkul mesra Sky di depan matanya. Namun sekuat mungkin Rahel menahan amarahnya karena tidak ingin terlihat buruk di depan Sky. Sayang, kau diam saja, aku dikatai olehnya, tunjuk Rahel dengan merajuk. Sky yang bingung harus membela siapa menatap pada Eric untuk membantunya. Namun asisten pribadinya itu justru memalingkan wajah berpura-pura tak melihat. Ingatkan dirinya untuk memotong uang gaji asisten pribadinya itu. Sayang, Rahel menatap sendu. Sky menghela nafasnya sambil menatap Alana. Ada apa kau kemari?
lebih baik mengalihkan pembicaraan daripada membahas perdebatan kedua wanita itu, karena ia tidak bisa memilih membela siapa, karena sama-sama menjaga perasaan keduanya. Ada hal penting yang ingin aku bicarakan, jadi ikut denganku sekarang. Alana melangkahkan kakinya. Sky pun hendak menyusul Alana, namun tangannya ditarik lebih dulu oleh Rahel. Jangan pergi, Sky. Sky menatap punggung Alana yang semakin menjauh, lalu menatap Rahel, kekasih yang selama ini selalu ada untuknya. Erik, sampaikan pada Alana, aku tidak bisa berbicara sekarang, nanti malam saja. Baik, Tuan. Erik segera berjalan menyusul Nona Alana yang ternyata masih berada di dekat ruangan Tuan Sky. Nona, Tuan. Aku tahu. Tanpa banyak kata, Alana berjalan masuk ke dalam lift sambil menahan rasa sakit di hatinya. Entah mengapa, ia merasa tidak terima Sky lebih memilih Rahel, padahal itu adalah hal yang wajar. Karena selain Rahel kekasih Sky, dia pun sudah menolak permintaan pria itu untuk menjalin hubungan mereka dari nol. Kenapa tidak ada satu pria pun yang mau berjuang untukku? Lirih Alana dengan tersenyum getir. Ya, Alana hanya ingin diperjuangkan, namun ternyata dia tidak cukup berarti untuk diperjuangkan oleh Sky atau pria lainnya. Selesai menemani Rahel hingga sampai larut malam, Sky segera pulang karena mengingat ada hal penting yang ingin disampaikan Alana, dan sepertinya dia tahu apa yang akan disampaikan wanita itu mengingat foto dirinya dan Rahel yang hari ini tersebar luas menjadi berita utama di seluruh media online. Ya, meskipun di foto tersebut hanya punggungnya yang terlihat, namun jika orang yang sangat mengenalnya, pasti tahu orang yang ada di foto tersebut dirinya. Al, kau sudah tidur? Sky berjalan menuju ranjang dengan kening yang berkerut karena tidak biasanya Alana tidur sampai menutup seluruh tubuhnya dengan selimut. Al, panggil Sky lagi. Namun tidak ada jawaban sama sekali. Sky pun mendekat, menyentuh Alana untuk membangunkan wanita itu. Betapa terkejutnya ia saat melihat tidak ada siapapun di balik selimut tersebut. Hanya ada bantal guling yang sejak tadi ia ajak bicara. Kemana dia? Sky pun mencari Alana ke dalam bathroom, namun tidak ada. Ia juga mencari ke seluruh ruang apartemen, tapi tidak menemukan keberadaan wanita itu. Tak kehilangan akal, Sky pun mengambil ponselnya yang ada di saku celana untuk menghubungi nomor Alana. Namun ponsel wanita itu ternyata tidak aktif. Kemana dia dan kenapa tidak pulang? Tanyanya pada diri sendiri dengan bingung. Apa Alana marah padaku karena tidak mengikuti keinginannya untuk pergi bersama? Karena tidak ingin terjadi sesuatu pada Alana, apalagi sampai seluruh keluarganya tahu wanita itu pergi tanpa pemberitahuan alias melarikan diri, ia pun segera keluar dari apartemen untuk mencari Alana. Sky hanya berharap wanita itu tidak pergi ke mansion utama karena bisa habis dirinya di tangan dua sepupu Alana yang bernama Boy Arbeto dan Agam Mateo. Entah berapa lama Sky mencari ke seluruh tempat yang kemungkinan besar didatangi Alana. Ia juga mencari sampai ke apartemen wanita itu, tapi hasilnya nihil. Sky tidak menemukan keberadaan Alana dimanapun. Ingin mencari ke mansion Ricardo dan mansion Dwight, tapi ia tidak berani karena takut seluruh keluarga mereka akan tahu saat ini mereka tidak bersama.
Al, kau itu menyusahkan saja, umpat Sky sambil mengendarai mobilnya kembali ke apartemen. Karena hari semakin larut malam, bahkan mendekati dini hari. Dengan langkah gontai, Sky berjalan menuju kamarnya. Ia memutuskan untuk beristirahat dulu dan akan melanjutkan mencari Alana besok pagi. Kau benar-benar wanita aneh, Alana Ricardo, seperti hantu yang selalu datang tiba-tiba dan pergi tanpa kabar berita. Sky membaringkan tubuhnya yang lelah sambil menghela nafas. Kau yang aneh, pulang pagi buta dan mengatai istri sendiri hantu. Karena memang hanya hantu yang... Sky terdiam dan langsung menolehkan wajahnya ke samping. Betapa terkejutnya ia saat melihat wajah seseorang yang berwarna hitam keluar dari balik selimut. Hantu! Teriak Sky sambil menjauh. Sky, Dwight, sekali lagi mengataiku hantu, kupotong habis pisangmu itu supaya tidak bisa bangun lagi, ancam Alana sambil melepaskan masker dari wajahnya. Tidak lupa ia juga melemparkan bantal pada pria itu dengan kesal. Bagaimana tidak kesal setelah dibohongi pria itu yang berjanji akan pulang malam, tapi kenyataannya Sky pulang sampai dini hari, dan yang lebih parah, pria itu mengatainya hantu. Al, kau benar Alana. Tanpa memperdulikan ancaman dan kekesalan di raut wajah Alana, Sky langsung memeluk wanita itu dengan erat. Alana sendiri hanya terdiam karena terkejut mendapatkan pelukan tiba-tiba dari suami kontraknya. Terlebih pelukan itu terasa begitu hangat dan tulus sampai membuatnya merasa terharu.